Halo semuanya, pada kesempatan ini materi kita adalah tentang requirement elicitation. Jadi, requirement elicitation is the process of seeking, uncovering, acquiring, and elaborating requirement for computer-based system. Jadi, requirement adalah proses mencari, mengungkap, memperoleh, dan mengelaborasi kebutuhan untuk sistem berbasis komputer. Nah, dalam hal ini, requirement elicitation merupakan proses yang kompleks yang melibatkan banyak kegiatan dengan berbagai teknik yang tersedia, pendekatan dan alat-alat untuk melakukan itu. Nah, definisi standar requirement elicitation adalah berkaitan dengan mempelajari dan memahami kebutuhan pengguna dan sponsor proyek dengan tujuan utama berkomunikasi mengenai kebutuhan dengan para pengembang sistem. Bagian penting dari elisitasi didedikasikan untuk mengungkap, menggali, dan memunculkan keinginan dari para pemangku kepentingan potensial. Jadi bagaimana mengumpulkan kebutuhan yang asing pada awalnya dirasa tidak perlu, selalu lebih baik daripada mengumpulkan kebutuhan yang kurang. Di dalam proses requirement elicitation ini, bagaimana melibatkan serangkaian kegiatan yang harus memungkinkan untuk komunikasi, prioritas, negosiasi, dan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan terkait. Di mana proses requirement elicitation mulai dari understanding the application domain, identifying the source of requirement, analyzing and the stakeholder, selecting the technique, approach, and tool to use, eliciting the requirement from stakeholder and other source. Jadi memahami dulu domain aplikasinya, mengidentifikasi sumber kebutuhannya, analisis pemangku kepentingan, memilih teknik, pendekatan, dan alat yang digunakan, dan elisitasi kebutuhan dari pemangku kepentingan dan sumber lainnya. Nah, di dalam understanding the application domain ini adalah ketika memulai proses elisitasi kebutuhan untuk menyelidiki dan memeriksa secara rinci situasi atau dunia nyata di mana sistem utama berada, kadang-kadang disebut domain aplikasi. Dan lingkungan saat ini perlu benar-benar dieksplorasi, termasuk aspek politik, organisasi, sosial yang berkaitan dengan sistem, di samping setiap kendala yang ada pada sistem dan perkembangannya. Proses kerja yang ada dan masalah-masalah terkait yang harus diselesaikan oleh sistem perlu dijelaskan sehubungan dengan tujuan utama bisnis dan isu-isu terkait. Mengidentifikasi identification the source of requirement adalah pertama kebutuhan dapat tersebar di berbagai sumber dan ada dalam berbagai format. Dalam semua proyek pengembangan perangkat lunak, sejumlah kemungkinan sumber dari kebutuhan dapat diidentifikasi. Stakeholder merupakan sumber yang paling jelas dari persyaratan untuk sistem. Kemudian juga sistem dan proses yang ada merupakan sumber lain untuk memunculkan kebutuhan, terutama ketika proyek melibatkan pergantian sistem saat ini atau warisan dari sistem sebelumnya. Analyzing the stakeholder. Salah satu langkah dalam elisasi kebutuhan adalah untuk menganalisis dan melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan. Nah, siapa stakeholder? Stakeholder adalah orang-orang yang memiliki kepentingan dalam sistem atau yang berpengaruh dalam beberapa pengembangan dan implementasi sistem. Para pemangku kepentingan biasanya termasuk kelompok dan individu internal serta eksternal organisasi. Pelanggan dan lebih khusus sponsor project biasanya pihak yang paling jelas dari sistem. Selecting the technique, approach, and tool to use, pemilihan teknik yang akan digunakan tergantung pada konteks khusus dari project dan merupakan faktor penting dalam keberhasilan proses elisitasi. Heike dan Davis telah menyelidiki pemilihan teknik elisitasi dan menyatakan bahwa teknik elisitasi tertentu dapat dipilih untuk berbagai alasan. Teknik yang dipilih adalah satu-satunya yang analisis tahu. Teknik yang dipilih adalah favorit analis. Teknik yang dipilih adalah salah satu yang ditentukan oleh metodologi tertentu yang sedang diikuti untuk pengembangan sistem. Pilihan teknik diatur sendiri oleh intuisi analis sehingga efektif dalam konteks saat ini. Nah, untuk eliciting the requirement from stakeholder and other source adalah selama kegiatan ini penting untuk menetapkan tingkat lingkungan sistem dan menyelidiki secara rinci kebutuhan dan keinginan para pemangku kepentingan, terutama pengguna. Juga penting untuk menentukan masa depan proses dalam sistem yang dilakukan sehubungan dengan operasi bisnis dan menelaah cara-cara di mana sistem dapat mendukung untuk memenuhi tujuan utama dan mengatasi masalah utama bisnis. Peran requirement engineer selama elisitasi adalah selama elisitasi kebutuhan requirement engineer, analis sistem atau analis bisnis dapat memainkan berbagai peran dan memikul tanggung jawab yang berbeda. Tanggung jawab dan peran ini tergantung pada proyek, orang, konteks, dan organisasi yang terlibat. Nah,
Pertama, requirement engineer memainkan peranan penting sebagai fasilitator. Jadi ketika memunculkan kebutuhan pada sesi kerja kelompok, mereka tidak hanya dituntut untuk mengajukan pertanyaan dan mencatat jawaban, tetapi harus membimbing dan membantu peserta dalam menangani isu-isu yang relevan untuk mendapatkan informasi kebutuhan yang benar dan lengkap. Requirement engineer sebagai mediator. Jadi dalam banyak kasus, prioritas kebutuhan dari kelompok pemangku kepentingan yang berbeda adalah sumber dari banyak perdebatan dan perselisihan. Requirement engineer memiliki tanggung jawab untuk mencari resolusi yang sesuai melalui negosiasi dan kompromi. Nah, requirement engineer bertanggung jawab untuk mendokumentasikan kebutuhan yang dimunculkan selama proses elisitasi. Peran ini sangat penting karena merupakan produksi hasil dari proses elisitasi dan membentuk dasar untuk proyek fase berikutnya. Semua kebutuhan yang muncul divalidasi terhadap pemangku kepentingan lainnya, sistem lain atau satu sama lain, dan kemudian dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya untuk sistem. Demikianlah materi kita. Terima kasih. Tentunya tetap semangat semuanya.